dua pemain tuh Pak. Sabar. Posisinya aja deh Pak. Kan saya udah sampaikan posisi ini depan udah pasti. Kalau di belakang tengah saya rasa kita cukup bisa ada pergantian. Sudah bisa main di FIFA Matchday September atau Oktober nanti Pak? Tergantung proses nanti pemerintah dan ya, penasaran dengan ucapan dari Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir bahwa ada akan OTW ke sini dua pemain di lini depan kita. Nah ini tentunya untuk mengantisipasi ketika Ole tidak bisa bermain. Makanya sangat disayangkan lah, menjadi sebuah pukulan buat timnas kita. Kabar perpindahan pemain ke Indonesia, pemain keturunan untuk tampil ingin bergabung membela timnas Indonesia ini seringkali menciptakan ekspektasi dan kini kabar kedatangan yang dikonfirmasi oleh Bapak Erick Thohir, pemilik klub, telah menjadi Siap guncang Piala Dunia 2026. Status Raja Asia akhirnya tercipta. Joel Piru dan Victor Gyökeres pemain kelas dunia urus dokumen demi gabung timnas Indonesia. Sepak bola Indonesia memasuki babak baru yang semakin menegangkan dan penuh harapan. Mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026 yang selama ini terasa jauh, kini perlahan terlihat nyata. Kabar terbaru menyebutkan dua striker kelas dunia, Joel Piru dan Victor Gyökeres, tengah mengurus dokumen naturalisasi demi bisa berseragam merah putih. Publik sepak bola tanah air pun gegap gempita, seakan bersiap menyambut era baru Garuda sebagai kekuatan yang siap mengguncang Asia, bahkan dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, performa timnas Indonesia menunjukkan tren positif. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, Federasi Sepak Bola Nasional gencar melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari infrastruktur, manajemen, hingga program naturalisasi pemain. Tujuan utamanya hanya satu, menjadikan Indonesia tidak sekadar jago kandang di Asia Tenggara, tetapi juga mampu bersaing di level Asia, bahkan dunia. Hasilnya mulai terasa, Garuda semakin percaya diri menghadapi tim-tim kuat Asia. Supporter pun semakin solid, stadion selalu penuh, dan atmosfer sepak bola nasional kembali membara. Namun di balik itu semua, ada satu kekurangan yang masih kerap mencolok, lini depan yang belum konsisten menghasilkan gol. Di titik inilah nama Joel Piru dan Victor Gyökeres muncul sebagai solusi emas. Joel Piru, striker asal Belanda, sedang meniti karir gemilang di Inggris bersama Leeds United. Dengan insting gol yang tajam, ketenangan saat berhadapan dengan kiper, serta kemampuan membaca pergerakan lawan, Piru digadang-gadang sebagai predator kotak penalti sejati. Banyak momen menunjukkan kehebatannya, gol cepat, tembakan jarak jauh, hingga sundulan akurat. Piru bukan hanya penyerang yang menunggu bola, tetapi juga aktif dalam pressing dan build-up permainan. Kemampuannya ini sangat cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia yang sering mengandalkan transisi cepat. Kehadiran Piru bisa mengubah wajah lini depan Garuda. Tidak lagi hanya mengandalkan keberuntungan atau set piece, tetapi benar-benar memiliki striker murni yang bisa mengkonversi peluang sekecil apapun menjadi gol. Sementara itu, Victor Gyökeres adalah nama yang sudah mendunia. Bermain untuk Sporting CP, ia menjadi salah satu striker paling produktif di Eropa. Catatan golnya musim lalu menempatkannya dalam jajaran top scorer, bahkan masuk radar klub-klub besar Premier League dan Serie A. Dengan tubuh tinggi, fisik kokoh, kecepatan lari yang luar biasa, serta kemampuan menggiring bola yang jarang dimiliki penyerang bertubuh besar, Gyökeres menjadi senjata mematikan. Lawan seringkali kesulitan menghentikannya, baik dalam duel 1 lawan 1 maupun situasi bola mati. Bayangkan jika Gyökeres mengenakan seragam Garuda, berdiri di depan ribuan supporter Indonesia yang memenuhi stadion. Pertahanan lawan di Asia akan dibuat kewalahan menghadapi striker dengan level sekelas Liga Champions. Dengan hadirnya Piru dan Gyökeres, status Indonesia di Asia berpotensi berubah total. Selama ini, dominasi kawasan lebih banyak dipegang oleh Jepang, Korea Selatan, Iran, atau Arab Saudi. Namun, dengan tambahan 2 striker kelas dunia, Garuda bisa mengisi kekosongan di Asia Tenggara dan mulai menantang tim-tim mapan di benua ini.
Duet Piru dan Gyökeres memberi Indonesia dimensi baru. Lawan tidak lagi hanya mewaspadai kecepatan sayap Garuda, tetapi juga kekuatan di lini depan yang benar-benar mematikan. Hal ini bisa mengubah persepsi Asia terhadap Indonesia, dari tim kuda hitam menjadi kandidat raja baru. Kabar bahwa keduanya sedang mengurus dokumen naturalisasi menambah optimisme publik. Proses administrasi memang tidak singkat, tetapi langkah awal sudah ditempuh. Federasi bersama pemerintah memastikan segala persyaratan hukum, imigrasi, hingga peraturan FIFA dipenuhi agar tidak ada hambatan. Erick Thohir sendiri dikenal sebagai sosok yang detail dan penuh strategi. Naturalisasi ini bukan sekadar proyek sesaat, tetapi bagian dari rencana besar membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Dengan tambahan slot untuk Asia, peluang Indonesia terbuka lebar. Dengan skuad bertabur bintang, peluang itu bisa berubah menjadi kenyataan. Kehadiran Piru dan Gyökeres juga diprediksi berdampak positif bagi pemain lokal. Para striker muda Indonesia bisa belajar langsung dari mereka, mulai dari teknik, pergerakan tanpa bola, hingga mentalitas profesional. Situasi ini mirip dengan bagaimana Jepang dan Korea membangun sepak bola mereka, mengombinasikan talenta lokal dengan pengalaman pemain top dunia. Bagi Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Hoki Caraka, berlatih dan bermain bersama striker sekelas Piru dan Gyökeres akan menjadi pengalaman berharga. Level permainan mereka pun otomatis meningkat. Seluruh fokus kini tertuju pada Piala Dunia 2026. Dengan format baru, Asia mendapat jatah lebih banyak, dan Indonesia punya kans besar lolos bila mampu tampil konsisten di kualifikasi. Kehadiran dua striker kelas dunia bisa menjadi pembeda di laga-laga krusial. Publik Indonesia sudah mulai membayangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tuan rumah Piala Dunia 2026. Mimpi yang dulu terasa mustahil, kini perlahan menjadi visi. Supporter adalah nyawa sepak bola Indonesia. Kabar naturalisasi Piru dan Gyökeres membuat antusiasme melonjak drastis. Media sosial dipenuhi dengan unggahan, desain jersey Garuda dengan nama keduanya, hingga prediksi line-up masa depan. Supporter membayangkan atmosfer Gelora Bung Karno saat kedua pemain mencetak gol. Gemuruh, Garuda di dadaku, yang bercampur dengan sorakan puluhan ribu penonton akan menjadi momen yang tak terlupakan, bukan hanya bagi pemain, tetapi juga sejarah sepak bola nasional. Tentu saja, jalan menuju sukses tidak selalu mulus. Proses naturalisasi membutuhkan ketelitian administrasi, keseriusan dari pemerintah, dan restu penuh dari FIFA. Adaptasi juga akan menjadi ujian, baik dari segi iklim, budaya, maupun komunikasi di lapangan. Namun jika semua tantangan itu bisa dilewati, maka tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak melangkah jauh. Piru dan Gyökeres sudah terbiasa bermain di level tertinggi, sehingga mentalitas mereka bisa menular kepada seluruh skuad Garuda. Kehadiran Joel Piru dan Victor Gyökeres lewat naturalisasi adalah simbol bahwa Indonesia tidak